Millennials Radio. Be creative, be you. Creative people, jangan pernah takut buat mengejar segala mimpi. Dan jangan pernah pesimis ya, creative people. Karena kita percaya, aku bisa. Kalau aku bisa, kamu pasti juga bisa. Millennials Radio, be creative, be you. Selamat malam creative people, apa kabarnya nih? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Buat kamu yang lagi kurang sehat, jangan lupa minum obat, istirahat yang cukup, dan lekas sembuh, supaya bisa seru-seruan lagi bareng creative people semua. So, another Monday bersama aku, Mas Viro dari Surabaya. Aku Bagus Satrio dari Bekasi. Aku Regina Izatunisa dari Bandung. Yang bakal nemenin malam Selasa kamu di Aku Bisa. Dan seperti biasa, aku bakalan nemenin creative people semua selama sejam ke depan. Di Senin malam ini, aku mau ajak creative people ngobrol-ngobrol santai tentang perjalanan salah satu voice announcer kita. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di program kesayangan kamu, Aku Bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Saya Regina Izatunisa, di Aku Bisa. Kalau aku bisa, kamu pasti juga bisa. Millennials Radio, be creative, be you. Nah, ngomongin tentang salah satu voice announcer kita, creative people, sebetulnya ada sedikit pengumuman creative people. Tapi kayaknya jangan aku deh yang buka kartunya. Gimana kalau kita kasih langsung aja ke yang punya kartu? Silakan Regina. Jadi saya akan menceritakan pengalaman saya gimana pertama kali saya tuh magang di sini di Millennials Radio. Awalnya itu kan saya nemu lowongan pekerjaan di Instagram, terus aku klik link tersebut dan banyak sih lowongan pekerjaan di situ. Nah, salah satu keinginan saya itu saya nemu lowongan magang menjadi penyiar radio dan penulis artikel. Saya klik itu dan saya berusaha lamar, tetapi syaratnya itu gak mudah. Mulai dari tes suara dulu, terus tes kalau mau ambil di bagian artikel tuh harus tes menulis dulu gitu. Kalau udah lolos baru di assessment sama adminnya. Saya lolos kedua posisi itu. Saya disuruh mengirimkan foto sebagai kepentingan yang lain gitu. Terus ada sesi perkenalan gitu di minggu berikutnya. Perkenalan gimana tempat kerja di Millennials Radio. Nah, kebetulan saya itu kebagian di posisi Aku Bisa, dan untuk artikel saya juga keterima gitu. Tapi saya itu kebanyakan menulis di bagian budaya. Nah, oke. Buat Regina, tentu ada beberapa pertanyaan ya regarding ke bagaimana kamu bisa berakhir di Millennials Radio, lalu kamu intern di sini sebagai radio announcer. Itu mulainya dari kapan ya, by the way? Saya itu mulai magang itu dari tahun 2024. Kalau gak salah, seingat aku tuh bulan September 2024 gitu. Pada awalnya kan saya dapat MC-nya itu perempuan, kebetulan ya seumuran saya gitu. Tapi karena di hari pertama itu kan hadir gitu MC-nya, tapi di bulan-bulan berikutnya kok gak ada kabar gitu kan. Aku kan penasaran, sempat nanya kenapa gitu. Tapi alasannya tuh kayak menghindar gitu. Jadi kan sama semuanya itu kena teguran gitu. Kenapa gak melanjutkan kerja gitu. Bahkan sampai kasih surat peringatan. Waduh, sampai SP nih. Nah, jadi gimana tuh akhirnya itu? Permasalahan sutradara kamu yang tiba-tiba kabur itu? Iya, bukan tiba-tiba kabur tapi menghindar gitu. Kayak gak mau gitu, padahal kan sama-sama masih semester awal gitu berkuliah. Gak mungkin ya gitu bisa sesibuk apapun gitu bisa menghindar gitu kan. Aku sempat nawarin gitu jadi MC-nya ke adminnya, tapi kan gak bisa gitu. Terus kan di awal tahun 2025 ya ketemulah MC baru gitu. Terus aku tuh sama adminnya tuh dikasih penawaran mau lanjut kerja apa. Terus lanjut, aku bilang lanjut gitu. Nah, kan tadi dibilang ya dari tadinya MC sutradaranya ya menghindar, lalu kamu akhirnya dapat sutradara baru gitu. Nah, perasaannya gimana nih setelah dapat sutradara yang baru itu? Kalau menurut saya sih kalau sutradara yang sekarang tuh konsisten gitu,
kasih siarannya tepat waktu sesuai jadwal. Oke. Itu bulan kapan itu 2025-nya? Aduh, kalau nggak salah sih Maret ataukah Mei ya, lupa lagi saya. Oke. It's okay buat lupa. Nah, jadi berarti kamu bentar, 1, 2, 3 melewati 3 batch magang dong berarti kamu itu. Iya, harusnya sih udah selesai di sebelum bulan September, tapi ya nggak apa-apa lah. Berarti lebih lama dari saya Creative People ini ya. Iya. Lebih Mas, duluan Regina loh. sebelum MC yang sebelumnya itu kan anggotanya banyak, ada kalau nggak salah tuh 7 orang gitu. Yang satu jadi bagian musiknya, yang lainnya jadi pembicaranya, yang satu jadi MC gitu. Pas dapat MC baru, kok anggotanya sedikit gitu. Itu anggotanya berapa orang itu? Waktu yang baru itu? 7 orang. Enggak, itu kan yang lama 7 orang itu. Iya. Yang aku denger ya, itu kan 7 orang. Nah, yang baru itu berapa orang gitu? Ada pengurangan kah? Ada. Pas aku lihat jadi 3 orang. Hah, 3 orang itu. Oh iya, 3 orang. Oke. Nah, tapi selama di sini kamu dapat apa aja sih sebetulnya? Terutama kamu kan paling pertama nih ada di segmen Aku Bisa ini, lebih duluan dari aku malah kan. Nah, dapatnya apa aja sih? Selama saya magang tuh kan nggak tahu gitu kan, awalnya kan masih baru-baru gitu, baru belajar jadi penyiar. Ya MC sebelumnya tuh gak kasih tahu kalau saya tuh salah atau gimana. Jadi pas aku dapat kloter kedua gitu kan, ya banyak salah gitu. Saya tuh selama sebelum-sebelumnya tuh kerja paling fokus di artikel aja gitu Kak. Oh, jadi istilahnya kamu di Aku Bisa itu second choice ya? Iya, bisa dimengerti. Karena aku juga dari content creator sih, ya kita relate lah istilahnya. Nah, kemudian itu waktu kamu di batch pertama, itu kan katanya kan sutradaranya kabur terus gitu. Tapi sekalinya rekaman tuh gimana itu? Ya rata-rata anggotanya pada sibuk semua gitu. Jadi istilahnya itu secara jumlah banyak tapi kualitasnya ya sorry to say gitu ya, bener gak gitu? Benar. Iya. Pas dapat kloter kedua kan kok banyak anggotanya yang keluar, termasuk yang bagian musik gitu. Ya. Nah, selanjutnya akan dilanjut oleh Vio ya, Creative People dengan Regina ini. So jangan kemana-mana, stay terus di Aku Bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Aku Mas Viro dari Surabaya, lagi menemani kamu di Aku Bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Millennials Radio, Be Creative View. Oke, Creative People, tadi kan Regina dan Kak Bagus udah ngobrol-ngobrol santai nih. Tapi mereka belum bahas secara khusus membahas program Aku Bisa ini ya. Nah, aku mau tanya nih ke Regina. Masih inget gak first impression pas pertama kali ketemu tim Aku Bisa ini? Awalnya sih dikasih bimbingan dulu Kak, bagaimana cara menjadi penyiar radio yang baik. Terus langsung dikasih teks itu sama adminnya gitu, suruh temanya ini, terus yang bikin kata-katanya itu MC-nya sendiri gitu. Awalnya sih saya gugup gitu, gimana cara memulainya. Nah, pas dikasih tahu gitu kan, jadi saya sedikit-sedikit bisa. Tapi karena MC-nya gak konsisten, saya jadi lupa lagi gitu. Oke. Mungkin first impression kamu mungkin ke aku atau ke Kak Bagus itu gimana? Menurut kamu aku sama Kak Bagus itu orangnya gimana gitu? Boleh diceritain dikit? Kalau Kak Bagus itu, saya ceritakan dulu dari Kak Bagus. Kak Bagus itu orangnya baik tapi tegas gitu. Kalau Kak Pio orangnya itu ramah, baik, ya pokoknya kayak anak perempuan biasa gitu. Ya friendly lah intinya. Kalau Kak Bagus kan dewasa gitu, cepat pemikirannya. Oke. Jadi first impression-nya nih bagus-bagus nih ya. Baik ke aku ataupun ke Kak Bagus. Iya. Oke. Nah, waktu pertama kali dapat tugas rekaman nih ya.
deg-degan atau santai aja nih, Regina? Ya dua-duanya sih. Ada yang masa santai, ada yang masa deg-degan. Kalau yang masa deg-degannya itu suruh buat rekaman ulang, kan banyak salah tuh kan di rekaman yang sesi kedua gitu kan. Kalau yang masa santainya pas ya sesi pertama aja. Udah gitu ya setelah 2 sesi itu ya seperti yang aku bilang gak pernah melakukan rekaman lagi. Oke, jadi pernah ngerasain dua-duanya nih ya, deg-degan sama santai. Oke, lanjut ya. Ada nggak sih momen yang bikin kamu hampir nyerah gitu selama magang ini? Ada sih ya pas aku menawarkan diri dari jadi MC gitu walaupun sendiri. Tapi kan kata adminnya tuh gak bisa. Terus ngajak teman-teman lain buat gabung sama saya gitu. Pada gak mau gitu, pada kurang merespon itu. Saya sedih gitu. Pengen keluar tapi ya udah tanggung gitu. Oke. Nah, ini kalau misalkan sebelum kamu rekaman, ada nggak sih hal yang harus banget kamu lakuin sebelum kamu rekaman? Kayak ritual gitu mungkin? Ya intinya ya harus melafalkan kata-kata yang di teks yang diucapkan. Oke, jadi sebelum rekaman kamu baca-baca skrip gitu ya, latihan gitu ya? Iya, jadi pas kloter kedua kan sama Kak Bagus harus bisa merangkai kata-kata di luar kepala. Saya bingung. Oke, iya sih. Harus improve ya. Intinya kan saya pertama kali menemukan lowongan ini kan dari keterangan loker disabilitas. Tapi saya kaget kenapa nggak ada ya sama sekali yang punya disabilitas gitu. Oke. Nah, gimana nih selama ini kerja bareng tim di Aku Bisa? Gimana rasanya udah jalan sejauh ini? Ya, intinya sih saya merasa paling beda sendiri gitu di saat tim yang lain tuh bisa merangkai kata-kata di luar kepala sendiri tanpa baca teks, kok aku gak bisa gitu. Pas ditanya tuh kadang-kadang suka berbelit sana sini gitu, jadi susah. It's okay, itu bagian dari proses. Semua orang juga awalnya juga kayak gitu. Jadi perbanyak latihan aja sih. Iya. Nah, oke. Sekarang nih terakhir nih, ada nggak pesan dari Regina buat teman-teman yang masih lanjut magang? Ada nggak pesan dari Regina yang mau disampaikan? Kalau untuk pesannya saya berpesan kepada teman-teman yang lanjut magang maupun kepada teman-teman yang sebelumnya bersama satu tim gitu, supaya lebih semangat lagi magangnya. Kalau ada kesalahan jangan menyerah. Kalau dinasihatin ya terima nasihat, itu introspeksi diri apa kesalahan kita. Ya intinya sih jangan mengecewakan Millennials Radio. Kita harus berusaha menjadi yang terbaik di masing-masing bidang gitu. Oke. Nah, apa sih harapan Regina buat podcast ini atau Millennials Radio ke depannya? Kedepannya harapan saya itu semoga perusahaan Millennials Radio itu bisa berkembang besar menjadi diakui di seluruh dunia maupun di Indonesia. Karena kan kalau menurut saya Millennials Radio itu masih tergolong baru gitu kan. Ya intinya sih bisa banyak karyawan yang mau melamar kerja ke Millennials Radio, mengembangkan minat bakat gitu. Ya semoga saja Millennials Radio sukses ke depannya, bisa membangun kinerja lebih baik lagi dan bisa merekrut banyak karyawan. Ya sebelumnya kan saya pernah magang itu di satu perusahaan tapi gak selesai gitu Kak. Aku Bagus Satrio dari Bekasi, lagi menemani kamu di Aku Bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga bisa. Millennials Radio, be kreatif, be you. Wah, gak kerasa ya teman-teman Creative People, ternyata udah 1 jam berlalu dan waktunya udah habis. Buat kita nemenin kamu, terima kasih buat saya yang sudah stay tune dengerin Aku Bisa. Kalau kamu ketinggalan keseruan hari ini, langsung saja dengerin lagi di channel Millennials Radio Podcast di Spotify, Noise, YouTube, channel Millennials Radio, dan jangan lupa follow semua media sosial kita di akun X,
di Millennials Radio ID, Instagram @millennialsradio_id, YouTube dan TikTok kita di @millennialsradio, serta LinkedIn kita di Millennials Radio. Dan yang mau mantulan atau sekedar sharing sama kita juga boleh banget. Feel free to hit my dan Instagram kita di @ku_lerila_24. Atau juga bisa di Instagram aku di @fyof. Alright creative people semua, sekarang waktunya kita pamit dulu ya undur suara. Tapi jangan khawatir karena minggu depan di jam yang sama dan acara yang sama kita masih tetap nemenin teman-teman semua di malamnya Creative People dari jam 7 sampai jam 8 malam. So stay tune terus teman-teman. Kita pamit undur diri. Saya Regina Isatunisa dari Bandung. Aku Mas Viro dari Surabaya. See you in the next Monday. Aku bisa. Kalau aku bisa, pasti kamu juga. Creative People, jangan pernah takut buat mengejar segala mimpi. Dan jangan pernah pesimis ya, Creative People. Karena kita percaya, aku bisa. Kalau aku bisa, kamu pasti juga bisa. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative, be you. A part of A Media, beragam, bermakna untuk Indonesia.